Beracara litigasi perdata adalah serangkaian aturan dan prosedur dalam mengajukan, menanggapi, dan menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan perdata. Panduan ini mencakup tahapan-tahapan dari awal hingga akhir proses litigasi, mulai dari pendaftaran perkara hingga penetapan putusan pengadilan. Berikut adalah tahapan-tahapan. 1. Pengajuan gugatan. 2. Persiapan persidangan. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan mengeluarkan panggilan kepada tergugat untuk memberikan jawaban atau pembelaan atas gugatan. Setelah itu, pihak-pihak terkait dapat mempersiapkan bukti-bukti dan argumentasi yang akan disampaikan dalam persidangan. 3. Persidangan. 4. Putusan pengadilan. 5. Penyelesaian sengketa. Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi. Namun, jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan putusan pengadilan. Sebelum memulai materi panduan litigasi perdata, mari membahas dahulu pendahuluannya. Panduan beracara litigasi perdata adalah serangkaian aturan dan prosedur dalam mengajukan, menanggapi, dan menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan perdata. Panduan ini mencakup tahapan-tahapan dari awal hingga akhir proses litigasi, mulai dari pendaftaran perkara hingga penetapan putusan pengadilan. Pengertian dan tujuan litigasi perdata. Litigasi perdata adalah suatu cara menyelesaikan perselisihan hukum antara dua pihak atau lebih melalui pengadilan perdata. Litigasi perdata terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan hukumnya secara damai dan memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum. Litigasi perdata dapat terjadi dalam berbagai macam perselisihan, seperti sengketa kepemilikan tanah, perselisihan kontrak, perselisihan antara karyawan dan pengusaha, serta sengketa ganti rugi akibat kecelakaan. Tujuan utama dari litigasi perdata adalah untuk mencari keadilan dan kebenaran dalam menyelesaikan perselisihan hukum yang timbul antara kedua belah pihak. Melalui litigasi perdata, kedua belah pihak dapat memperoleh keputusan yang objektif dan adil dari pengadilan perdata. Tujuan lainnya dari litigasi perdata adalah untuk menegakkan hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum. Pengadilan perdata memiliki peran yang sangat penting dalam litigasi perdata. Pengadilan perdata bertanggung jawab untuk mendengarkan kedua belah pihak, menilai bukti-bukti yang disampaikan, dan memutuskan perselisihan hukum berdasarkan hukum dan fakta yang terbukti di persidangan. Pengadilan perdata juga bertugas untuk menjamin bahwa proses litigasi perdata berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pengadilan perdata harus memastikan bahwa kedua belah pihak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum dan tidak ada diskriminasi yang terjadi. Selain itu, pengadilan perdata harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang terbukti di persidangan. Dengan demikian, pengertian, tujuan, dan peran pengadilan perdata dalam litigasi perdata sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengajuan gugatan. Dalam litigasi perdata harus memenuhi persyaratan formil yang ditetapkan oleh hukum agar dapat diterima dan diproses oleh pengadilan. Beberapa persyaratan formil yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan antara lain. 1. Gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. 2. Gugatan harus memuat identitas lengkap penggugat dan tergugat, serta keterangan mengenai objek sengketa. 3. Gugatan harus memuat keterangan mengenai dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan gugatan. 4. Gugatan harus dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung tuntutan penggugat. Selain persyaratan formil, pengajuan gugatan dalam litigasi perdata juga harus memenuhi persyaratan material, yaitu kewajiban penggugat untuk mengajukan gugatan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta yang terjadi. Beberapa persyaratan material yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan antara lain. 1. Penggugat harus memiliki kepentingan yang sah dan jelas dalam sengketa yang diajukan. 2. Penggugat harus mengajukan gugatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh hukum. 3. Tuntutan yang diajukan dalam gugatan harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Prosedur pengajuan gugatan dalam litigasi perdata meliputi beberapa tahapan, antara lain. 1.
Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis ke pengadilan sesuai dengan tempat kedudukan tergugat atau tempat terjadinya sengketa. 2. Pengadilan akan memeriksa dan memerintahkan penggugat untuk melengkapi gugatan jika terdapat kekurangan atau kesalahan. 3. Setelah gugatan lengkap, pengadilan akan memberikan salinan gugatan kepada tergugat dan memberikan kesempatan untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu yang telah ditentukan. 4. Selanjutnya, pengadilan akan menjadwalkan sidang persidangan dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. 5. Pengadilan akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan memberikan putusan secara tertulis. Jenis-jenis gugatan dalam litigasi perdata. 1. Gugatan wan prestasi. 2. Gugatan pembagian harta bersama seperti perceraian dan harta bersama harus dibagi antara suami dan istri yang bercerai. 3. Gugatan perdata dalam hal PKPU dan kepelitan. 4. Gugatan perdata dalam hal perjanjian internasional. Dan masih ada yang lainnya sesuai dengan kompetensi pengadilan. Persiapan persidangan. Persiapan persidangan yang matang dan cermat sangat penting dalam memenangkan sebuah kasus di pengadilan perdata. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum persidangan dimulai. Persiapan pembelaan terhadap gugatan. Setelah menerima gugatan dari penggugat, pihak tergugat harus segera mempersiapkan pembelaan terhadap gugatan tersebut. Pembelaan dapat berupa penolakan terhadap tuntutan gugatan, penangguhan atau pengurangan tuntutan, atau pembuktian fakta-fakta yang dapat membebaskan tergugat dari tuntutan gugatan. Persiapan bukti-bukti dalam litigasi perdata. Bukti-bukti yang kuat dapat menjadi faktor penentu dalam memenangkan kasus di pengadilan perdata. Persiapan kesaksian dalam litigasi perdata. Kesaksian saksi-saksi dapat menjadi bukti yang kuat dalam memenangkan kasus di pengadilan perdata. Oleh karena itu, pihak tergugat harus mempersiapkan kesaksian-kesaksian yang kuat untuk membantah tuntutan gugatan penggugat. Kesaksian-kesaksian tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan persidangan. Setelah semua persiapan dilakukan, maka tiba saatnya untuk memasuki tahap persidangan. Berikut adalah tahapan persidangan di pengadilan perdata. Pemeriksaan identitas para pihak dan saksi-saksi yang hadir. Sebelum memulai persidangan, hakim akan memeriksa identitas para pihak dan saksi-saksi yang hadir. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dan saksi-saksi yang terkait hadir di persidangan. Pembacaan gugatan dan jawaban terhadap gugatan. Pada tahap ini, penggugat akan membacakan gugatannya dan tergugat akan membacakan jawaban terhadap gugatan tersebut. Pemeriksaan bukti-bukti dan kesaksian. Setelah pembacaan gugatan dan jawaban terhadap gugatan, hakim akan memeriksa bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan oleh para pihak. Pihak-pihak yang terkait akan diminta memberikan keterangan tentang bukti-bukti dan kesaksian yang mereka ajukan. Penilaian hakim atas bukti-bukti dan kesaksian. Setelah memeriksa bukti-bukti dan kesaksian, hakim akan menilai keabsahan dan kekuatan bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dan kesaksian yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan putusan akhir atas kasus yang sedang dipersidangkan. Penutupan sidang. Setelah semua tahapan persidangan selesai, hakim akan menutup persidangan dan memberikan waktu untuk pihak-pihak terkait untuk mengajukan tuntutan akhir atau kesimpulan akhir tentang kasus yang sedang dipersidangkan. Setelah itu, hakim akan memberikan putusan akhir atas kasus tersebut. Kewajiban para pihak dalam persidangan. Kewajiban para pihak dalam persidangan adalah memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada hakim, menghormati proses persidangan, serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku di pengadilan perdata. Putusan pengadilan dan upaya hukum. Setelah persidangan selesai, hakim akan memberikan putusan akhir atas kasus yang sedang dipersidangkan. Putusan pengadilan merupakan keputusan yang final dan mengikat para pihak yang terkait. Berikut adalah penjelasan mengenai putusan pengadilan. Penjelasan putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh hakim setelah mempertimbangkan argumen dan bukti-bukti yang telah disampaikan di persidangan. Putusan pengadilan tersebut berisi keputusan hakim dan alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan upaya hukum. Meskipun putusan pengadilan bersifat final, namun ada beberapa alasan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut. Alasan-alasan tersebut antara lain, 1. Terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim. 2.
Terdapat kesalahan dalam penerapan fakta oleh hakim. 3. Terdapat bukti baru yang ditemukan setelah persidangan selesai. 4. Terdapat keputusan pengadilan yang bertentangan dengan putusan pengadilan lain dalam kasus yang sama. Prosedur dan persyaratan untuk mengajukan upaya hukum. Mengajukan upaya hukum adalah hak yang dimiliki oleh para pihak dalam litigasi perdata. Namun, terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mengajukan upaya hukum tersebut. Persyaratan dan prosedur tersebut antara lain. 1. Mengajukan permohonan upaya hukum dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Membayar biaya pengajuan upaya hukum yang telah ditetapkan. 3. Menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung permohonan upaya hukum. Jenis-jenis upaya hukum dalam litigasi perdata. Ada beberapa jenis upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak dalam litigasi perdata, antara lain. Banding, diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Kasasi, diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat banding. Peninjauan kembali, diajukan oleh pihak yang merasa terdapat kekeliruan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan pembatalan, diajukan oleh pihak yang merasa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak berkeadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam litigasi perdata. Pelaksanaan putusan mengacu pada tindakan untuk menegakkan atau menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Eksekusi putusan pengadilan merupakan salah satu cara untuk memaksakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan apabila pihak yang diwajibkan oleh putusan pengadilan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam putusan pengadilan tersebut. Putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran uang harus dilaksanakan dengan cara melakukan pelunasan atau pembayaran kepada pihak yang berhak menerimanya. Pelaksanaan putusan ini dilakukan melalui proses eksekusi dengan cara menyita harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang kalah dalam gugatan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan tanah. Putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan tanah dilaksanakan dengan cara mengeksekusi pengosongan tanah yang dilakukan oleh pihak yang kalah dalam gugatan. Pelaksanaan putusan ini dilakukan oleh pengadilan dan pihak yang berwenang untuk mengeksekusinya, seperti polisi, TNI, atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan, perlu diingat bahwa setiap pihak wajib mematuhi putusan pengadilan dan menjalankan apa yang telah diatur dalam putusan tersebut. Pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam putusan pengadilan dapat menimbulkan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam litigasi perdata untuk memahami dan mematuhi setiap tahapan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Dasar hukum litigasi perdata di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut adalah beberapa pasal terkait litigasi perdata.